Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya ada di Jogja dan mau ajak kalian semuanya untuk main ke salah satu builder sepeda. Langsung aja, Excellent Bike. Namine sampean siapa Mas? Aziz. Mas Aziz. Betul. Aziz siapa Mas? Aziz Pradana. Matur suwun. Bisa dikasih kesempatan untuk mampir dan juga sekalian ngobrol-ngobrol Mas. Sami-sami Mas Fanani. Mas Aziz, nama Excellent apa? Bacanya yang benar itu kalau menurut spellingnya sampean itu apa? Excellent, oh. Yang terakhir. Excellent. Excellent ya. S itu S kartu as. Lane itu jalur. Kan kalau di peloton kan ada S Thomas yang dia tugasnya oke, ya. itu kayak ibaratnya mecah jalur. Betul. Jadi ya sesuai itu. Ini jalur yang pengennya tuh sepeda yang bisa versatile lah. Pengennya kayak gitu. Dari mana inspirasi nama itu, Mas? Ya salah satunya itu tadi sih dari salah satu tim di peloton itu tadi kan ada yang tugasnya seperti itu loh. Ini nemune sampean pas waktu boker, pas waktu ngopi, pas waktu nyapo ya itu kan pas lama nggak sepedaan terus lihat event balap road juga atau rebuan mungkin terus ya di situ ternyata ada salah satu selain ada sprinter, ada ace, terus ada juga yang tugasnya cuma bawa yang bawa makanan mereka buat timnya, lupa aku namanya apa itu, ternyata tugasnya banyak gitu. Nah terus terinspirasi dari situ intinya. Sejarahnya sendiri itu sejak kapan berdirinya Mas? Terus dulu tuh saya fokus buat sebenarnya ya buat jualan ban sepeda sama pelek Mas. Online. Jalan. Tapi sekarang shifting toh Mas karena industrinya juga lagi agak lemes. Cari cara lain buat cari duit apa ya? Nah, akhirnya ya waktu itu sempat ngobrol sama temen buat cari sepeda, pengen balik lagi ke sepeda besi, terus cari builder yang cocok buat ngobrol-ngobrol siapa ya? Banyak, akhirnya bikin sendiri. Kayaknya kalau custom yang steel tuh belum banyak ya di Indo. Nah, akhirnya riset yang khususnya yang pakai material yang dedicated untuk sepeda. Steel sepeda itu ada manufakturnya, ada Columbus segala macam, ada Renault, Columbus, ada KVA, terus ada Velospike yang dari US juga, bahkan yang Jepang kayak yang terkenal udah ada Tange, Kaise segala macam kayak gitu. Ternyata aku masih banyak loh yang perlu saya pelajari gitu. Akhirnya ya semakin saya juga senang ngulik Thomas kebetulan dari baca-baca situ saya juga ada sedikit pengalaman buat desain sama engineering walaupun dulu nggak bagus banget di situ. Ya udah ngedesain sepeda sendiri, tak pakai sendiri, udah awalnya di situ. Berarti ngelas sendiri atau seperti apa kalau untuk ngelasnya? Untuk ngelasnya itu kita partneran sama tukang las sih Mas, yang lebih jago lah, yang lebih paham. Jadi saya fokusnya ke engineering sama desain. Terus untuk building manufakturnya sendiri ada weldernya. Welder berarti ya? Ada welder yang udah paham. Berarti kan kalau welder sepeda itu kan kita ngomongnya dia ilmu stylenya karakter nanti pakannya seperti apa butuhnya. Kalau kuningan itu kan ada kuningan si A, B, C, D kayak gitu ada. Sama-sama belajar sih Mas. Soalnya juga ternyata material untuk yang pakan untuk otomotif itu beda. Steel itu ternyata beda loh treatmentnya sama yang contoh buat untuk mobil, untuk sepeda motor gitu. Betul. Nah itu kan memang beda kan. Jadi metallurgi, belajar. Metallurgi apa? Betul. Itu ada ilmunya sendiri lagi kan. Nah berarti secara background dulu sampean sempat mengenyam pendidikan di desain juga. Desain sama ya. Kalau engineering enggak sih Mas, tapi desain produk sama
sama broadcasting penyiaran. Wah, jadi berarti kita bisa belajar ini guys, belajar penyiaran YouTube ben viral ya apa ben oleh duit atau YouTube. Langsung dulu sih sebenarnya kan. Berarti sudah ada background desain kan? Kan memang sepeda kan ya desain produk kan? Betul. Dilanjutkan sama desain engineering untuk apa tesnya seperti apa kan? Betul, untuk ya kan? manufacturingnya. Sebelum setelah didesain kan harus dites secara virtual dulu dan lain sebagainya. Ya. Itu dilakukan di sini Mas? Kalau secara menyeluruh enggak Mas sebenarnya. Jadi emang beberapa kan udah ada kayak paper juga ya. Jadi kita kayaknya nggak perlu sedalam itu untuk riset secara angka. Tapi kalau referensi lah ini udah ada yang ngebuktiin, kita tinggal pakai aja kayak gitu. Berarti kayak ngelas, contoh ngelas besi kalau di suhu sekian pakai pakannya pakai kuningan yang kayak gini ya suhunya di segini dan bentuknya kayak gimana itu kan udah ada. Karena itu untuk kekuatan. Iya. Karena memang yang untuk pakan dan lain sebagainya kan memang untuk lebih ke kekuatan dari las-lasannya itu kan. Iya. Itu. Berarti secara background sampean desainer terus wis masuk. Nah, pesepeda. Sampean pancen pesepeda atau seperti apa, Mas? Ya hobi sih, Mas. Hobi. Sejak kapan namanya, Mas? Kalau dulu awal-awal banget sebenarnya pakai sepeda ya udah dipakai buat commuting juga Mas sebenarnya. Tapi yang mulai antusias kayak melek data, melek kebutuhan, ternyata ada loh sepeda yang kayak gini. Itu ya 2013 2015. Oh, 2013 2015 itu zaman road bike pertama kali saya main itu ya di situ. 2012an itu aku pertama kali ke Jogja pakai sepeda. Oh iya. Iya, pakai sepeda Polygon Wonder kalau sama tahu. Iya. Wesi kan? Betul. Dan masih ada. Betul. Itu zaman itu. Dan zaman Malioboro masih ada bongkar pasang kalau warungnya dan sekarang nggak ada, ya kan? Betul. Itu dan masih zaman orang ketika mau sarapan nongkrongnya di Malioboro, orang-orang berangkat kerja sarapannya di sana. Sego kucing. Betul. Itu. Terus ini Mas, untuk secara desain, sampean desainnya itu kan sudah, sampean punya desain nih. Tapi ketika misalkan ada customer yang pingin dia dari orang desainer sendiri, tapi dia ingin menjadikannya satu produk AC, aku punya desain ini dong, minta tolong dibuatkan gitu, itu bisa? Kalau dibilang kayak contohnya kan kita fokusnya di drop bar spesifik bike. Jadi selama sepeda apapun itu kalau optimal dipakai drop bar, kita bisa ngedesainin. Kalau MTB? Nah, MTB kita lagi develop Mas, benar. Lagi develop. Jadi yang desain di sini tuh salah satunya ya kita punya stok geometri. Stok size yang udah kita desain sendiri gitu loh Mas. Itu emang enak buat endurance. Jadi relatively startnya tuh lebih tinggi, tapi reach-nya lebih pendek. Jadi kalau secara ekonomi itu nggak terlalu jelosor. Tapi lebih juga santai. Nggak terlalu tinggi. Nah, seumpama kalau dipakai buat jarak jauh tuh dia nggak terlalu capek, nggak terlalu gini gitu. Reach-nya masih dapat dan secara estetik karena reach-nya lebih pendek, dia bisa relatif lebih panjang stemnya Mas. Jadi kelihatan lebih keren lah orang bilang. Karena kebanyakan orang Indonesia tingginya kan di 170 ke bawah. Itu rata-rata lah anggap aja. Berarti kalau pakai ukuran sepeda bawaan pabrik, stemnya 9, 8, 9, 10. Aku pengen nih Mas pakai stem 10. Tapi kegedean, kebesaran gitu. Nah, di situ salah satunya ya custom fit dan geometri itu kontribusinya di situ. Gimana biar tetap enak plus ya estetik tetap oke gitu. Itu secara custom geometri kan? Ya, desainnya pun juga ngarah ke situ kita. Sementara itu ya. Berarti kalau misalkan orang bawa desain sendiri, aku pengen dong model-model seperti ini
mungkin dikonfirmasikan ke sampean, oh ternyata masih masuk nih kan. Pasti kalau sesama orang desain biasanya kan, oh ini bagusnya seperti ini mas, karena sebagai eksekutor kan sampean. Betul, kan? betul. Nah itu masuk ya mestinya? Masih bisa, jadi nanti di align juga mas, disesuaikan sama desain kita kayak gimana, tengah-tengahnya kayak gimana, seperti apa. Betul. Oke. Tapi kalau yang full custom bespoke sampai kayak aku pengen bikin cargo bike itu belum bisa. Cargo bike belum bisa. Belum. Oke. Terus sepeda listrik, apalagi yang unik sepeda tandem mungkin. Belum. Kita belum bisa karena alatnya ya terbatas tuh mas. Oke. Gitu. Karena jignya kan yang beda juga ya. Betul. Harus punya beberapa jig teman-teman. Nah, mas, kalau misalkan ini kan tadi kan masalah desain udah ya, ya kan, masalah desain sampean punya custom geometri yang sudah ada stoknya, terus kemudian masalah desain bisa dikonfirmasikan, kalau masih masuk ya oke, bisa ACC seperti itu. Nah, kalau orang kesini tapi dia belum pernah fitting, bisa nggak? Bisa. Jadi sampean fitting sendiri atau seperti apa? Pendekatannya biasanya yang sering tak tanyain, sepedanya mau dipakai buat kayak gimana mas, itu yang pertama. Terus yang kedua, measurement dari anatomi badannya yang paling umum ya kayak insim sama panjang torso. Oke. Paling itu aja sih mas. Jadi dari situ nanti kita bikin gambar kerjaan itu, gambar geometrinya kayak gimana. Terus udah pernah pakai sepeda apa, itu juga ngebantu buat referensi. Oke. Nah minimal dari situ ya udah kita bikin banyak nih, nggak cuma sekali biasanya gambarnya, berarti direvisi terus. Oke. Jadi selama itu belum final ya kita nggak akan kerja. Oke. Karena kalau udah klik gambarnya udah benar, terus tubingnya ternyata kurang panjang, terus apa bahkan terlalu panjang, itu juga nggak enak mas. Rugi di kita buat beli tubingnya, terus dari customernya juga nggak enak sepedanya kayak gitu. Karena tubingnya itu kan memang udah spesifik untuk frame ukuran A, B, C, D-nya juga ya? Betul. Ya kan? Betul. Jadi tinggal kita requestan seperti apa, disesuaikan di situ. Jadi ada panjang sekitar ini cocok untuk ukuran sekitar sepeda XS sampai S gitu. Jadi kalau lebih dari itu butuh lebih panjang lagi dan seterusnya. Untuk ini mas, ketersediaan tubing dan jenis-jenisnya, mereknya seperti itu. Kalau yang di sini kebanyakan kita pakai dari Columbus sih mas. Columbus. Dari steel sampai stainless. Columbus. Ya. Kalau untuk selain itu ya aluminium terus titanium ya kita belum ada alatnya juga. Belum. Oke. Karena ya paling optimal ya kalau titanium atau aluminium kan pakai TIG welding. Iya. Kita ya bisa dibilang masih konvensional sih mas, masih bridging. Next ya. Berarti semoga kedepannya bisa nambah lagi kan. Amin. TIG kan gak larang-larang lah. Tinggal masih masuk lah Koni. Diusahakan. Iya kan. Nah, kayak Renault kayak gitu belum datengin ya men berarti? Sebenarnya bisa mas. Oh bisa, tergantung apa misal secara spesifik kan ada karakter rider itu, wah aku cocoknya pakai Renault. Biasanya kan orang-orang kalau pakai Renault biasanya kan untuk ekstrim. Nah kayak gitu kan. Renault kan memang terkenalnya untuk MTB, untuk gravel yang ekstrim, untuk jumping dan lain sebagainya kan. Nah kayak gitu secara spesifik request ke sampean gitu. Bisa, itu sebenarnya bisa. Bisa teman-teman. Kita selain Columbus, Renault itu yang apa tadi? Tange kebetulan belum ada akses. Tapi kalau stainless dari KPA itu Amerika itu bisa mas. Jadi selama kebutuhannya bisa di cover sama dari 3 brand ini, itu kita bisa bikin sih. Oke. Emang defaultnya kita nawarinya pakai Columbus. Kenapa? Karena dari supply itu lebih aksesibel lah intinya, lebih terjangkau, supply-nya lebih terjaga kayak gitu. Terus kalau sebenarnya pengen juga pakai Renault, tapi ya karena dari Inggris terus pakai pound sterling jadi agak mahal. Iya. Gitu. Tapi ya kalau secara kualitas bisa dibilang ya kalau buat hobis kayak saya sama aja sih mas.
Oke. Cuman kan memang kalau setahu ya Renault kan memang untuk yang more ekstrim kayak gitu kan. Lebih ke apa? Downhill dan lain sebagainya kan ada mereka gitu kan. Iya kan? Yeah. Kalau Columbus aku nggak tahu, belum pernah dengar brand sepeda yang pakai Columbus yang diajar untuk kayak sampai ke ranah ekstrim gitu. Mungkin jarang aja sih. Memang kan ada spesifik orang kan, aku pengen bikin Reynolds untuk ternyata sepeda touring kayak gitu kan, spesifik seperti itu gitu kan. Itu. Nah, Mas, dari tadi udah masalah bahan ya kan, berarti mulai dari steel, chromoly sampai ke stainless ya kan saat ini yang ready lah ya kan, yang bisa dipesan. Kemudian untuk masalah harga Mas, start dari mana? Dari berapa? Dari berapa? Kalau dari berapa itu ada 2 model. Untuk rim brake itu di 14 juta. 14 juta. Kalau di disc brake itu 17 juta. Selisih 3 juta. Selisih 3 juta. 3 juta. Nah, itu frame set. Frame set. Betul. Include apa aja? Frame sama forknya. Nah, kalau disc brake itu berarti include through axle. TA-nya, terus sama UDH hangernya. Oke. Terus sama seat post clamp. Sama headset piring. Oke. Nah, kalau yang rim brake itu berarti minus through axle, minus UDH hangernya. Lainnya sama. Oke. Kalau rim brake kan quick release atau mas biasa. Mengurangi biaya juga kan memang. Dan ini Mas, itu untuk yang Columbus ya? Untuk base modelnya kita pakai Columbus zona di harga itu tadi. Di zona itu. Kalau misalkan ada orang, Mas aku budgetku minim ya, misalkan kan ada nih orang-orang yang memang, Mas kira-kira kalau under itu pakai besi-besi yang biasa gitu bisa nggak Mas? Nah pertanyaan itu kan pasti ada nih. Ada. Ini salah satunya yang di belakang ini tuh. Yang di belakang ini ya kita lebih budget lah ya. Ini lebih budget. Itu emang sedikit lebih berat. Tapi lebih terjangkau. Jadi kalau di ini yang disc brake itu harganya di 13 juta. Kalau rim brake di 8,5. Kalau sama-sama Columbus selisihnya 4 jutaan lah ya, 4 jutaan. Tuh ini stylenya teman-teman. Ini chromoly ya? Chromoly. Sama-sama chromoly, cuman beda brand ya? Beda, ini nggak ada brandnya. Nggak ada brandnya malahan. Jadi kayak aftermarket kan emang ada steel grade-nya tuh 4130 tuh. Iya, normalnya 41 kan. Itu yang sering kita pakai kalau yang untuk yang budget ini. Tapi emang stoknya malah di Indo itu malah agak susah cari tubing yang 4130 tapi agak tipis. Oke. Itu malah susah banget Mas. 4130 yang yang dia spek udah yang bagian tengahnya itu? Yang udah di batet. Iya. Itu lebih susah di sini. Jadi di Glodok nggak ada? Glodok Jakarta. Belum nyari Mas. Iya, aku dulu dolan rono Mas. Menarik nanti. Iya, Glodok kan karena kromoli gini kan banyak kan. Siapa tahu ya kan. Boleh. Nah kan siapa tahu ya. Kita nggak pernah tahu guys. Kalau kalian punya jalur yang kayak gini-gini ya siapa tahu ya kan, bisa komen kayak gitu. Ini di angka 13 ya? 14. Kalau yang disc brake 13. Yang disc brake yang ini teman-teman. Ini itu di angka 13 ya tadi ya. Itu yang pakai chromoly non brand 4130 seperti itu. Kalau secara ringannya beda tipis antara sekitar 200-an gram ya. Iya. Tuh. Tapi kalau road bike 200 gram itu sekian juta juga teman-teman ya. Sekian juta. Nah, oke. Untuk brand tubing udah ya kan. Terus kalau pemesanan Mas, kalau orang mau pesan untuk tahun ini aja wis. Kalau tahun ini tuh kebetulan udah penuh Mas. Udah full book. Terus kita tuh sebenarnya produksi timelinenya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap 6 bulan tuh
kita ada slot 3-4 frame. 6 bulan itu toh? Jadi kalau setahun ya total mungkin 6-8 frame kita bikinnya itu. Oh. Jadi emang nggak banyak. Untuk saat ini belum banyak ya. Ya oke. Kayaknya ya nggak akan bisa banyak kayak 10 lebih itu susah juga sih Mas. Iya. Gitu. Nah kalau mau pesan itu sebenarnya bisa kontak di Instagram atau WA atau Mas nanti. Nanti ngikutin batch yang paling dekat. Paling dekat. Betul. Jadi DP setelah kita obrolin speknya udah oke, baru DP toh Mas. Nanti sebelum itu pun kita kasih tahu juga. Oh, yang paling dekat itu batch selanjutnya di tanggal apa di bulan sekian loh. DP berapa persen? Dari nilai 50%. 50% untuk kita beli tubing sama beli porok. Oke, forok. Yep. Nah, foroknya sendiri itu ada yang pakai atau semuanya pakai karbon atau ada yang pakai kromoli Mas? Untuk yang sekarang itu yang kita offer karbon semua Mas. Tapi kalau mau custom sendiri pakai kromoli atau pakai steel itu juga bisa. Oke. Berarti kan menyesuaikan kesukaan customer intinya seperti itu. Nah, yang karbon dari Taiwan juga? Yang karbon dari Taiwan. Jadi forok kita tuh garansi 2 tahun Mas. Forok untuk forok nih garansi 2 tahun. Betul. Forok dari sini. Jadi untuk fork 2 tahun garansi. Untuk frame sendiri kita kasih garansinya itu 3 bulan. Frame garansi 3 bulan? 3 bulan itu crash replacement Mas nyebutnya kita. Jadi seumpama sepeda udah dipakai nih sama mana nih, amit-amit ya jatuh, crash ya, amit-amit patah bahkan. Nah itu kita bisa bantu ganti. Untuk tubing yang patah itu kita replace. Oke. Di luar biaya repaint. Berarti nanti pokoknya kalian misalkan selama 3 bulan setelah dapat sepeda ini, dapat frame ini, udah kalian rakit, terus jadi ternyata kalian pakai, ternyata amit-amit ada crash ya yang tidak diinginkan, terus misalkan ternyata crashnya di top tube, ada yang biasanya kan ternyata nabrak, ternyata top tube sama down tube-nya. Berarti itu ini potong ganti baru berarti. Betul. Oke. Itu free selama 3 bulan itu tadi. Itu free. Free replacement itu teman-teman. Terus itu di luar biaya ngecat, repaint. Repaint tok ya itu ya? Betul. Jadi kalau soalnya kan kalau baja gini kalau harus ngelupasin sambungannya kan perlu kita bakar. Iya, PR semua. Jadi harus ngelotokin catnya gitu. Jadi nanti kalau perlu di repaint lagi ya kita kan juga kerjasama sama third party sama painternya kan. Nah itu kan kita juga langsung kontak mereka untuk kemarin ada yang perlu di repaint lagi nih si customer ini, kita kontak mereka. Buat ngecat ulang dengan spek yang sama atau yang beda pun bisa Mas. Terus ini Mas, ini tadi kan udah nih frame, tapi kalau jangka panjang misalkan ada patah itu bisa customer bisa diperbaiki ke sini lagi. Karena kasusnya itu nggak kasus sih, customernya kan awalnya pakai seat clamp yang modelnya biasa kayak gini. Terus pengen diganti pakai yang fastback gini, jadi langsung ke seat stay gini. Seat stay. Biar lebih klasik gitu Mas, gitu. Oh bisa Mas, ya udah bawa ke sini, kita nggak cas biaya tambahan, cuma bayar biaya repaint itu tadi dong. Terus ada lagi yang sepedanya itu ya hoki banget, orangnya kayak kepentok sepeda parkir di pagar gitu kan, ambruk gitu Mas, tutupnya kayak dekok dan den. Kalau steel Mas masih bisa kita balikin lagi gitu. Masih bisa dan nggak ada biaya tambahan sih Mas, kecuali repaint itu tadi. Jalan repaint tadi. Jadi ya bawa aja, balikin aja ke kita beli. Nah itu berarti kan after salesnya ya Mas ya kan kita ngomongnya. Terus ini Mas, untuk cat kan harga itu dianggaplah 14 juta ya kan, rim brake ya kan, 17 juta disc brake ya kan. Harga itu termasuk custom paint atau tidak? Karena kan orang kan customer ada yang aku pengen dong catnya kombinasi seperti ini dan lain sebagainya, itu gimana? Yang untuk harga yang kita tawarin tadi itu udah termasuk cat
satu warna mas. Satu warna? Warna apapun itu bebas, tapi kalau custom hitungannya juga beda nanti. Dan kalau ngomongin range cat ya? Cat ya? Kalau yang custom itu biasanya dimulai dari 2 jutaan untuk customnya. Tergantung ada finishing kayak glitternya mungkin atau ditambahin chrome itu kan biayanya beda lagi toh mas. Nah itu nanti kita estimasikan di biaya akhir pas pelunasan kan nambah sekian nih mas untuk custom paint-nya gitu. Itu bisa. Nah kan yang samain upload terakhir itu kerjasama sama siapa yang desainer siapa? Pas custom yang painter sini. Painter itu? Itu dia di motif-motif itu ya kalau nggak salah? Oh itu sama ini mas Hendra, graphic designer dari visual designer dari Jogja. Oh. Emang seniman mas. Dia seniman. Jadi gambar sepedanya handmade. Itu terus nanti kita finish coating gitu. Oh itu berdasarkan permintaan customer atau ya. Kalau misalnya customernya pengen dong combine sama beliau atau sama teman-teman yang lain, ternyata bisa. ada artis art lainnya yang bisa gambar-gambar dan lain sebagainya spesifik mereka gitu kan, bisa kita konekin sih mas nanti. Berarti kan tinggal obrolannya aja ya kan. Betul. Nah, bisa jadi kan mereka ternyata otomatis kan biayanya akan berbeda lagi karena kan lebih limited lagi kan ya, karena ya siapa tahu pelukis atau apa kayak gitu kan disesuaikan. Oke. Dan ini mas terakhir masa tunggu ini kan per batch itu kan 6 bulan ya kan. Nah, produksi siapa yang order pertama first in first out otomatis kan. Betul. Nah untuk kita ngomongnya start produksi ya berarti. Start produksi sampai selesai itu masa gini aja deh, masa tunggu orangnya itu sekitar jangka waktu berapa lama? Kurang lebih ya di 3-6 bulan mas. 3-6 bulan. Itu bakalan sudah menerima buka lagi. Dan ini udah jadi otomatis ya? Ya. Kalau misalkan produksinya lebih cepat, dia misalkan bahannya udah ada ya, berarti bisa jadi lebih cepat. Betul. Selama nggak ada koreksi lagi. Ya. Itu. Tapi ada biasanya yang udah jadi gitu, ternyata ownernya minta, aku tambahin ini dong lagi gitu, ada? Terakhir so far belum ada sih mas. Jadi pas contoh pas kondisi kayak gini nih, iya mentah kan ini kan tinggal QC kan, kita cek clearance, terus center disc brake, terus sama headset bearing sama drat-dratnya udah oke. Itu kan di awal kan kita udah tulis tuh mas add-onnya apa aja. Terus ya kita cross check lagi, ini kita udah update di ini ya mas, bla 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 bla. Jadi sebelum dicat itu kalau bisa kita finalize semua. Oke, berarti sebelum chat ada laporan ke customer, ini seperti ini, udah dikirim gambar juga. Betul. Gimana? Sebelum naik chat nih, kita proses bisa nggak mas gitu. Terus ini kan orang ini udah pesen nih kan, tapi minta tambahan mas aku pengen full integrated gitu. Itu ada tambahan biaya atau nggak sih? Full integrated misalkan, terus tambahan ada rak penir, pasang rak penir dong, terus ada minta tolong dong nanti dikasih dudukan untuk slabor. Slabor itu apa ya? Fender. Nah, kayak gitu ada tambahan biaya atau nggak mas? Nggak ada. Jadi kalau contoh pas kayak gini nih mas, customernya contoh mas Fanani pesan tapi nggak pesan dudukan Fender. Di awal pasti kita offer mas, mas mau dudukan Fender nggak gitu. Terus mas Fanani pasti nanya nambah biaya nggak? Nggak ada. Tapi kalau tetap nggak pakai mas, terus baru di akhir kepikiran nih mau nambahin dan sebelum dicat nggak ada masalah. Tambahin aja semuanya. kecuali kalau udah dicat ya nambah biaya cat, teman-teman. Karena kalau udah dicat ya udah kebongkar semua atau mas sayang juga. Terus ini mas, paling rumit pengerjaan ada nggak sih yang pengerjaan pesanan yang saat ini yang berjalan itu yang pengerjaan paling rumit paling lama ada nggak?
Ada. Oh, kayak ini yang stainless, yang ada karbonnya itu. Oh, itu, ya, nah itu secara price-nya seperti apa? Karena dia kan berarti seat tube-nya itu kan pakai karbon. Itu secara price seperti apa, Mas? Ada add-on-nya, Mas. Jadi kita kan punya base price sama upgrade-nya ya. Nah, di price list-nya gitu kita udah ada tambahan nih. Contoh base price-nya 10 juta. Kalau mau nambah ini yang kita sediain kita tulis nih, contoh nambah seat tube karbon, seat post mungkin itu namanya segini. Itu kita ada di website, Mas. Oh, ada websitenya berarti ya? Jadi semuanya udah ada di website sebenarnya. Oke. Nah, kalau ada yang belum jelas dari situ, ya udah tinggal WA aja ngobrol. Berarti ini apa seat tube-nya itu bisa di custom karbon atau dia direct kayak Giant SL kayak gitu juga bisa. Itu karbonnya dari Columbus juga. Kalau karbonnya kita dari Taiwan, Mas. Dari Taiwan. Jadi ada vendor juga yang emang udah spesifik. Pokoknya masalah desainer semuanya bisa diobrolin sama customernya. Terus masalah customize ininya apa seat tube-nya karbon itu semuanya pilihannya itu ada di website. Kalau misalkan kurang jelas bisa di WA atau detail lagi DM juga bisa ya Mas ya. Kalau misalkan customer mau main ke sini bisa? Bisa, monggo. Nanti alamatnya ada di deskripsi teman-teman. Oke, Mas, ngono ae kira-kira sementara. Matur suwun sing kata untuk infonya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ini, teman-teman kurang jelas bisa langsung aja DM di Instagramnya. Linknya tak taruh di deskripsi Mas ya. Siap. Oke. Ya wis teman-teman, kira-kira gitu aja untuk vlog kali ini, ngobrol-ngobrol bareng S-Line ya? Betul. S-Line Bike. Terima kasih untuk informasinya Mas. Semoga tambah jaya, tambah besar. Karena sekarang yang rumah belakang lagi dibangun teman-teman, disiapkan untuk produksi yang sepertinya jauh lebih proper ya. Amin. Intinya matur suwun. Iku apa suatu isin jawabnya matur nuwun. Ya suwun ya Mas. Suwun sing kata. Ngono ya teman-teman, matur suwun sing kata. Aja lali share, subscribe dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Follow juga Instagram S-Line Bikes ya kan? Betul. Sama Instagramnya sama apa Mas? Pradana 77. Wes matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.